Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih ingat dengan Mbak Yu? Itu loh perempuan yang disebut sebagai peramal. Ya, dia banyak meramalkan dan ramalannya dianggap sering tepat. Ya. Walaupun dia ternyata juga, mohon maaf ya, pada keluarganya tidak bisa meramalkan dengan tepat kapan dia meninggal. Dan dia meninggal juga akhirnya ya, masih muda umurnya. Tapi saya nggak ngomong soal tentang dia dan seterusnya sebagainya, tidak. Saya hanya sedikit, uh, sorry banget ya, saya pinjam sedikit ngomongin salah satu ramalan dia. Masih ingat nggak dulu Mbak Yu ini pernah meramal? Mbak Yu ini bukan YU ya, YOU. Nah, dia menulisnya dengan yo, Anda, you, kamu, Mbak Yu. Jadi waktu itu selain dia meramalkan, nah ini yang heboh juga ya, dia meramalkan Presiden Jokowi akan tumbang 2021 yang kemudian menjadi urusan polisi dan kemudian diralat. Maksud saya tahun 2024. Ya iyalah, tahun 2024 mah ya. Tapi dia juga meramal bahwa tahun 2021 ada kecelakaan pesawat dan disebut pesawatnya berwarna merah. Nah, maksudnya mungkin dominan merah, ingat ya? Dan waktu itu kita menduga ya warna merah itu yang terbang dan mendarat di Indonesia itu satu Lion Air, oke, Wing Air, ya Wings Air juga. Kemudian Batik Air, ini satu grup, Lion Air Group. Dan ada lagi kalau nggak salah Air Asia, merah juga dominan, oke? Nah, kenapa tiba-tiba Edi Mulyadi, Bang Edi Channel ngurusin ramalan? Oh, saudara, saya kasih tahu dulu ya, saya sama sekali tidak percaya ramalan, oke? Tidak percaya ramalan, dan memang agama Islam melarangnya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam salah satu hadisnya, kalau kita datang ke tukang ramal, tukang tenung, tukang ramal, kemudian kita minta diramal atau mendengarkan ramalannya dan percaya kepada ramalan itu, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, Allah akan tolak salat kita selama 40 hari 40 malam, nauzubillah. Mengerikan sekali ya. Karena pada prinsipnya sesuatu yang belum terjadi itu hal gaib. Dan hal gaib itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah SWT ya. Para nabi pun, kekasih-kekasih Allah pun tidak dibekali pengetahuan yang gaib yang belum terjadi, kecuali informasi-informasi secara parsial yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Jadi dia menjadi tahu karena diberitahu, baik langsung oleh Allah maupun oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril. Tapi informasi secara umum, bahkan ketika ditanya tentang hari akhir, tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbik. Dalam Al-Quran sebut begitu ya. Kalau Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya atau oleh Yahudi, Nasrani, kalau macam, bagaimana tentang ruh? Rasulullah diminta menjawab, ruh itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kan gitu kan? Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit oleh Allah SWT. Jadi kembali ke soal meramal. Kita orang Islam tidak boleh percaya, apalagi sampai khusus mendatangi, bayar segala macam, mbah atau nek atau apa, Pak D gitu, tolong diramal, kemudian kita percaya. Nauzubillah, tidak boleh. Tapi ya sering bener, itu rahasia Allah ya. Kita sebut saja kebetulan itu rahasia Allah, tidak boleh ya. Oke, kita balik saja. Jadi waktu itu Mbak Yu pernah meramal tentang pesawat jatuh yang berwarna merah. Kemudian ini menjadi muncul lagi beritanya karena beberapa hari yang lalu ternyata Istana Negara mengecat, bukan cuma satu, ternyata ada 3 pesawat sekaligus dicat, 2 pesawat presidenan dan 1 heli Super Puma dengan warna merah. Oke. Ramalan Mbak Yu soal adanya pesawat warna merah kecelakaan di tahun 2021 kembali mencuat. Ada hubungannya dengan pesawat presiden. Ini tulis pos kota di e-papernya. Iya, tapi bagus. Pos kota ini pinter, dia pakai tanda tanya di belakangnya. Judulnya panjang banget. Ramalan Mbak Yu soal adanya pesawat warna merah kecelakaan di tahun 2021 kembali mencuat. Ada hubungannya dengan pesawat presiden. Bacain dikit ya.
Ramalan almarhum, saya nggak mau nyebut almarhum ya, kita sebut mendiang saja ya. Ramalan mendiang Mbak Yu kembali membuat publik geger di tengah-tengah hebohnya pesawat kepresidenan RI yang diubah warna catnya menjadi merah putih. Ya. Bukannya tanpa alasan, hal itu kembali mencuat. Pasalnya, Mbak Yu semasa hidupnya pernah memberikan ramalan bahwa akan ada pesawat berwarna merah yang akan mengalami kecelakaan tahun 2021. Sekarang pesawat kepresidenan RI sudah dicat berwarna merah, menjadi warna merah kombinasi dengan putih. Karena sebelumnya warna pesawat tersebut yakni biru dengan kombinasi putih. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada sangkut pautnya ramalan Mbak Yu soal kecelakaan pesawat berwarna merah dengan pesawat milik kepresidenan RI? Ya, udah situ aja. Anda mau jawab apa, wahai penonton Bang Edi Channel? Ada kaitannya? Ya monggo kalau mau gitu. Kalau ada yang mau jawab, nggak ada lah, apa hubungannya? Iya monggo juga, nggak masalah. Kalau saya ditanya, kalau kamu gimana, Ed? Kalau ke saya bilang, nggak ada hubungannya, nggak ada. Nggak ada. Pertama, soal ramalan Mbak Yu bahwa akan terjadi kecelakaan pesawat berwarna merah tahun 2021, saya tidak percaya. Oke? Dan tidak boleh percaya. Kalaupun kejadian, itu qadarullah, itu takdir Allah, dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Kok kebetulan, Ed? Kok pas, Ed? Itu rahasia Allah, ya. Peramal-peramal ini dalam Islam itu memperoleh pengetahuan dari jin. Jin yang mereka bekerja sama. Dan jin ini adalah karakter makhluk yang sangat suka sekali berbohong. Sok tahu dan berbohong. Dia mengaku mendengar suara-suara langit. Dan dalam Al-Quran memang disebutkan, saudara, di surat antara di surat An-Najm, ya. Kalau nggak salah gitu ya. Bagaimana mereka mencoba curi-curi dengar rahasia langit, obrolan langit, itu disebutkan. Dan disebutkan juga bahwa nanti ketika itu mereka akan dilempar oleh api, bola-bola api akan terbakar supaya mereka tidak mendengar rahasia langit. Ini versi Quran. Anda boleh baca terjemahnya, ketemu di sana. Kembali ke soal ini, jadi kalau ditanya nanti ada hubungannya nggak ada, nggak ada. Saya bilang nggak ada. Kalau kejadian juga itu kebetulan, itu rahasia Allah, takdir Allah. Tapi yang menarik sekali, kenapa walaupun saya tidak percaya dengan ramalan-ramalan semacam ini, kenapa podcast ini bicara soal pesawat berwarna merah, maksud saya pesawat presidenan yang berwarna merah, dan ramalan Mbak Yu, karena menarik, saudara. Anda masih ingat ketika kita geger 2-3 hari lalu, orang istana, kepala sekretariat negara Heru siapa itu ya kemarin, mengatakan bahwa ini sudah masanya masuk perawatan, sudah 7 tahun. Dan ternyata kata Alvin Lee, pengamat penerbangan, 7 tahun usia pesawat itu masih sangat muda, bro. Sangat muda. Karena pesawat yang terbang itu sudah lebih dari 20-30 tahun, pesawat komersial yang kita naiki. Jadi 7 tahun masih sangat muda. Dan menjadi lebih lucu lagi, katanya, ternyata kata Heru itu, karena itu perawatan dan aspek keamanan. Anda tahu, kemarin dalam podcast saya sebelumnya, ini apa hubungannya warna cat dengan aspek keamanan gitu loh? Apa hubungannya? Nggak ada. Kalau saya sebagai seorang awam, saya berpikir bahwa ini soal tuas roda keluar masuk waktu mendarat dan landing and take off, itu masuk akal. Ada kaitan dengan aspek keamanan. Kalau tentang rentangan sayap gitu ya, sayapnya itu kalau Anda duduk di samping jendela pesawat, itu Anda suka lihat pesawat sayapnya begini, bagian belakangnya ada bergerak-gerak gini, itu masuk akal. Saya nggak ngerti itu istilahnya apa dan untuk apa, tapi masuk akal. Atau di belakang pesawat ekornya masuk akal. Atau lebih-lebih lagi soal pesawat mesin jetnya, itu lebih masuk akal lagi, itu aspek keamanan. Tapi kalau cat pesawat, apa hubungannya dengan aspek keamanan? Itu loh. Dan kita kan dipaksa menelan penjelasan orang istana seperti itu. Seolah-olah kita bodoh semua, 270 juta rakyat itu bodoh semua gitu ya. Aduh, apalagi naik banget. Itu sudah dianggarkan tahun 2019. Ya Allah, itu APBN kan bukan kitab suci, bro.
Kalian saja biasa geser-geser kok. Jokowi saja sudah perintahkan kementerian lembaga untuk dipotong anggarannya untuk dialihkan kepada pembiayaan COVID kok. Boleh kan? Kan yang sudah dianggarkan tidak otomatis harus kudu wajib dilaksanakan. Lihat perkembangan situasi dan kondisi. Dan itu menjadi orang rame, ribut, bahkan marah. Karena ketika di kondisi seperti sekarang, ketika rakyat susah makan, ketika rakyat harus berjibaku, bertahan hidup, dan kalian ganggu-ganggu dagangannya, kalian gempur, kalian semprot dengan water cannon, kalian obrak-abrik, kalian sita, itu kan. Ketika tukang bubur melayani 4 mangkok bubur didenda 5 juta, dan anggota dewan bikin pesta cuma didenda 48 juta. Ada lagi yang bikin pesta lagi, kerumunan juga cuma 500 ribu. 48 ribu maksud saya. 48 ribu bos. 48 ribu, 500 ribu. Ada ketua anggota dewan, ada siapa lagi itu, pengurus NU, cabang mana gitu. Sementara tukang bubur melayani 4 pembeli 55 juta, 5 juta bos. Ketika hal seperti itu, tiba-tiba istana dengan berdalih bahwa ini sudah dianggarkan tahun 2019, dengan berdalih ini perawatan rutin, dengan berdalih ini berkaitan dengan aspek keamanan, mengeluarkan anggaran sampai 2 miliar untuk mengecat ulang pesawat. How come gitu loh. Ngomong-ngomong soal keamanan pesawat ya. Sekali lagi, ada hubungannya nggak sih ramalan Mbak Yu tentang akan ada kecelakaan pesawat berwarna merah dengan pesawat kepresidenan yang sudah dicat berwarna merah juga? Aduh, saya mau bilang tidak ada hubungan. Tidak ada. Oke, kembali ke soal tadi cat warna merah dan klaim sepihak dari Heru, siapa kepala sekretariat presidenan itu, bahwa cat ini berkaitan dengan apa namanya tadi, keselamatan ya. Ditambah lagi ini kan menyesuaikan dengan bendera RI. Bendera RI. Lalu Anda mau katakan presiden dari zaman Soekarno sampai lagi sebelum itu? Oh, Megawati ya, Megawati sampai Megawati itu semuanya tidak punya nasionalisme gitu karena pesawatnya tidak berwarna merah gitu. Ayo, merah putih ya. Atau ketika saya bikin podcast ini kemarin ada penonton saya yang kasih komentar kalau itu sekalian aja mobilnya warna merah juga. Jadi kalian itu pejabat penguasa, tolong deh kalau bikin alasan, mbok yang sedikit masuk akal gitu loh. Dan satu lagi, mbok hormati gitu loh, hormati logika akal rakyat gitu loh. Jangan kalian anggap rakyat itu akalnya, logikanya nggak nyampe gitu loh. Jangan beranggapan kalian ini sedang bicara pada anak-anak TK, TKB lagi apa TK ayam malis mulai itu ya. TKA, TKB gitu kalau salah ya. Jadi TKA dulu. Jangan bos. Kita rakyat Indonesia tuh nggak bodoh amat gitu. Nggak bodoh lah, nggak pakai bodoh amat. Nggak bodoh. Kita sekolah, kita pakai logika, dan karena kerasnya kehidupan kita dipaksa untuk kreatif bos, untuk berpikir logik. Jadi kalau kalian berdalih bahwa itu sudah dianggarkan 2019 itu aspek keamanan, ya nggak masuk akal gitu loh. Ya, dan bicara soal keamanan ini ternyata ada berita hari Kamis ini, pengamat sebut warna cat merah pesawat presiden abaikan keamanan. Nah loh, ini detik loh. Pengamat sebut, warna cat merah pesawat presiden abaikan keamanan. Ayo, ternyata saya keliru ya. Ternyata memang cat itu ada aspek keamanan juga. Tapi coba kita baca baik-baik. Apa yang dimaksud dengan ini? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi, menyebut pengecatan pesawat kepresidenan dengan warna merah mengabaikan aspek keselamatan presiden. Loh, mati loh. Ayo loh. Kenapa? Fahmi mengatakan umumnya pesawat presiden kepresidenan itu menggunakan warna biru. Warna itu dipilih sebagai kamuflase di udara karena menyerupai langit. Kalau saya bilang ini cenderung mengabaikan aspek keamanan. Ketika ada pergantian warna menjadi warna yang mencolok merah putih ini, kata Fahmi seperti dikutip
dikutip Detik Travel dari cnnindonesia.com. Hahaha. Fahmi mengatakan banyak negara memilih kombinasi putih dan biru warna pesawat kepresidenan. Ia mencontohkan Rusia dan Cina yang memakai putih biru meski warna bendera didominasi merah. Loh, mantep loh. Warna bendera Cina itu full merah, bos, dengan sedikit kuning, yaitu untuk bintang. Bintang komunis. Merah dominan, bos, tapi warna pesawat kepresidenannya tetap kombinasi biru dan merah. Begitu juga warna bendera Rusia, dominan merah, tapi warna pesawat kepresidenannya tetap biru dan putih. Iya. Kita, bendera kita putih, merah, putih separuh-separuh. Lalu tanpa hujan, tanpa angin, dan mengeluarkan anggaran 2 miliar rupiah, kalian mengganti catnya dari kombinasi biru dan putih menjadi merah dan putih. Dan ini katanya dari kata pengamat militer. Seperti namanya, pengamat militer ya. Dan itu si Khairul Fahmi itu mengabaikan aspek keamanan. Oh iya, kalau kalian suka nonton film Hollywood, itu ada beberapa film yang menggambarkan Presiden Amerika dengan pesawat kepresidenan yang khas yang disebut Air Force One. Kan? Ada antara lain yang pernah main jadi presidennya Harrison Ford yang dikenal dengan Indiana Jones ya. Itu dia pernah main juga di Presiden Amerika dan naik Air Force One, dan ada judul film khusus Air Force One. Ya. Itu memang warnanya biru dan putih. Iya. Jadi apa sesungguhnya dengan warna pesawat yang berubah itu? Ada kepentingan apa sebenarnya? Yo, enggak tahu, jangan tanya saya. Saya enggak tahu, jangan tanya saya, kan gitu. Tanyalah sama yang punya proyek itu. Kalian dapat kickback berapa misalnya gitu ya. Kalian untung berapa dari pengecatan pesawat gitu. Dan yang paling penting lagi, sudah semati apa nurani kalian sehingga tidak punya empati kepada rakyat ketika ditimpa musibah pandemi COVID-19 ini ya. Gitu. Soal ramalan Mbak Ayu nggak ada urusan. Tolong catat baik-baik. Soal ramalan Mbak Ayu tahun 2021 ada kecelakaan pesawat berwarna merah. Ada kaitannya kan dengan pesawat kepresidenan? Edi Mulyadi lewat Bang Edi Channel mengatakan nggak ada urusan. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.